ويسر أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعزني منزلا مباركا وأكرمني منزلين أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh di Masjid Alim yang dirahmati Allah. Insyaallah pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan subuh menggapai keberkahan untuk yang pertama kalinya di Kota Jambi. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita. Guru kita semua Kiai Haji Lukman Hakim. Beliau adalah pengasuh sekaligus pimpinan di Pondok Masjid Munzalah Ashabul Yamin di Kalimantan Barat. Tak masuk. Alhamdulillah atas izin Allah. Beliau guru saya waktu saya ke Kalbar 2016, termasuk yang membimbing saya juga dalam proses mencapaikan tertinggi di dunia lembaga yang lama. Insyaallah sebentar lagi kita akan melakukan secara bersama-sama. Dia juga merupakan founder dari gerakan infak beras yang sudah jalan sejak tahun 2012. Artinya sudah 10 tahun yang lalu gerakan infak beras itu berjalan, dan alhamdulillah sudah 4 tahun terakhir ini dijalankan oleh teman-teman Paskas Jambi. Nah, insyaallah apa yang akan kita pelajari pagi hari ini semoga bisa diambil manfaatnya, semoga jadi keberkahan, semoga bisa banyak yang bermanfaatnya, dan semoga juga kegiatan seperti ini bisa kita lakukan setiap tahun. Amin. Amin. Nanti balik lagi ya. Alhamdulillah gerakan infak beras kali ini abang-abang sekalian dimulai di Pontianak tahun 2012, sekarang sudah di 110 kota dan kabupaten di Indonesia, sudah 29 provinsi. Kalau di Jambi kemarin sudah 7 kota kabupaten. Mohon doanya nanti di seluruh Jambi, mulai dari kota Jambi sampai dengan lokasi yang terjauh, Rinci sampai dengan Bungo, Bako, dan seluruh kabupaten yang ada di kota Jambi, kita bisa gerakan sama-sama gerakan infak beras. Bagi apakah kayak kita sekalian yang mungkin di kampungnya belum ada gerakan infak beras, belum ada Paskas, ingin menjalankan gerakan ini di sana, boleh nanti langsung hubungi teman-teman Paskas Indonesia. Di sini ada komandan Paskas kita, Mas Eko, boleh beli Mas Eko. Nah, jadi bagi yang membuka cabang Paskas di seluruh kota kabupaten di Jambi bisa hubungi Pak Eko. Di nomor handphone berapa Pak Eko? 0813 6472 2122 Nah, dan bila mana ada yang ingin menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf di Baitul Mal Munzalah Indonesia, telah hadir bersama saya Branch Manager BNI Mas Edi. Nah, ini kantornya di Mayang. Bagi apakah Anda sekalian yang ingin masjidnya ada Baitul Mal, ingin studi banding, ingin belajar, nanti bisa hubungi Mas Edi Purnomo. Nah, yang namanya berapa nomor telepon? 0813 666 533 84 0813 666 533 84. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita dengarkan secara bersama-sama subuh menggapai keberkahan dari guru kita semua Kiai Haji Lukman Hakim pada waktu dan tadi bersilakan. Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Abang Kakak, Ayah Bunda yang baik yang dirahmati Allah. Jamaah Masjid Ad-Din. Ad-Din. Innad dina indallahil Islam. Ad-Din. Ad-Din itu apa sih? Ada yang menerjemahkannya agama. Saya mau tanya dulu sama orang Masjid Ad-Din. Ad-Din itu apa artinya? Apa Pak Ketua? Agama. Dia bukan hanya sekedar agama, tapi dia punya makna yang jauh lebih dalam. Salah satunya adalah way of life, petunjuk kehidupan, lifestyle kalau bahasa anak-anak zaman sekarang, gaya hidup. Jadi bagaimana kita bisa bukan mengaku Islam, tapi berislam. Mengaku sunnah dengan bersunnah. Itu dua hal yang berbeda. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Makan, minum. Dapat makanan? Islam mengajarkan bersih. Tapi saya sering lihat ketika tablik akbar, begitu habis dibagikan makanan, selesai tablik akbar, sampahnya bertaburan di masjid. Saya tidak tahu itu habis tablik akbar dapat apa jamaahnya. Mana ilmu yang dia dapat habis tablik akbar itu? Buang sampah aja tidak bisa. Apalagi buang sampah dalam hatinya. Betul enggak? Dikasih gratis. Minimal ketika makan tuh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, atau bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan balasan kepada orang yang nyiapkan ini. Susah lo masukkan, pinjam sebentar. Susah lo masukkan ini nih. Ngitung kurmanya ada 1 2 3 4 5 6. Lalu masukkan kacang pistachiosnya 1, kismisnya 3, kacang ininya 1. Ini kan pasti dari packingan yang beda-beda kan? Masukkan, tempelkan stiker. Dalam hati kecil kita bilang, ya Allah, balas orang yang ngasih ini dengan balasan yang sempurna. Kita udah dapat gratis, buang sampah aja nak mau. Islam atau berislam? Jangan-jangan kita cuma ngaku Islam. Nabi Muhammad, kalau disebutkan namanya, kita bersalawat kepada beliau. Tapi ya minum masih aja tangan kiri. Katanya umat Nabi Muhammad, masa minum pakai kiri? Dikasih tahu masih ngangguk-ngangguk, tapi tangannya masih kiri. Bukan di sini ya, di Samudra Atlantik. Ad-Din itu membuat kita akhirnya punya kesadaran lebih. Ad-Din, dinul Islam yang kita hari ini pegang, membuat kita harus lebih sensitif. Ad-Din membuat kita justru malu kalau kita sudah pakai stempel klaim agama Islam, tapi justru kita tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Islam yang kita pegang kuat hari ini mahjubun bil muslimin. Yang bikin cahaya atau sinar Islam itu sendiri redup, ya orang dalam juga. Betul atau salah? Betul enggak? Mungkin kalau yang sudah pernah dengar SMK sudah biasa dengar omongan saya kayak gitu. Tapi kalau yang mungkin belum pernah dengar, pasti kaget. Ini siapa? Budak mana? Pulangnya lewat mana? Ayah Bunda, SMK ini
saya mulai 2012 setiap subuh, dan tidak pernah peduli saya jamaahnya berapapun. Jadi saya tidak pernah ada urusan orang ramai atau orang sedikit, saya tetap ngomong aja. Hari ini masuk di juz 27, jadi setiap hari kita pindah-pindah juz, satu hari satu juz. Nah, juz mana yang hari ini lewat, itu yang saya bahas. Qadarullah hari ini kita masuk di juz ke-27. Juz 27 itu dimulai dengan surat Az-Zariyat. Pembukaan ayatnya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin, dan seterusnya. Nah, di ayat 50 yang pegang Quran atau mungkin Qurannya sudah di luar kepala, ini namanya jiping ya, ngaji kuping. Keluar dari masjid hilang semua filenya. Tapi insya Allah yang di masjid ini tidak hilang lah. Surat 51 ayat 50. Ada kata-kata fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Kalau minta ampun disuruh wasari'u, bersegeralah. Kalau habis sholat mau cari rezeki disuruh fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Tapi giliran kembali kepada Allah, perintahnya fafirru ilallah. Itu kalau leveling, ini banyak ustadz-ustadz alumni Gontor, kalau salah tolong koreksi saya yang lebih paham bahasa Arab. Fafirru itu lari dengan tergopoh-gopoh, persis kalau kita mau naik pesawat belum check in sudah boarding. Ah, itulah dia gambaran itu. Pernah lihat? Siapa yang pernah naik pesawat? Ada? Banyak? Bagaimana rasanya antum melihat jam check in? Pengen bersegera. Saya pernah ngobrol sama guru saya tanya beliau, "Guru, gimana lah kita nih ngukur hati kita nih dengan kualitas sholat kita?" Beliau jawabnya sederhana sekali. Beliau bilang gini, kamu akan tahu kualitas sholatmu ketika engkau memperlakukan sholat seperti engkau takut ketinggalan pesawat. Ketika engkau punya rasa takut ketinggalan pesawat, sama dengan rasa engkau takut ketinggalan sholat, maka kualitas sholatmu baik. Saya bilang pendek aja kalimatnya ini, tapi nempeleng bolak-balik. Berapa banyak orang takut ketinggalan pesawat, tapi tidak takut ketinggalan sholat, biasa aja. Fafirru ilallah. Teman-teman, ayah bunda, bang kakak, para alim ulama di sini banyak, ustadz-ustadz saya tahu orang-orang yang merendahkan egonya untuk ikut datang dengar. Saya yang bicara di depan sama sekali tidak lebih baik daripada antum semuanya. Saya mau sampaikan itu dulu di awal. Tapi hari ini saya dititipkan amanah untuk memang ngisi rutin. Biasa saya kalau tidak ada tempat pun saya ambil tempat di pojok-pojok masjid gitu, ngisi, ngobrol sama. Makanya ini pakai ini karena ini Zoom connect sama YouTube, yang ini sama Instagram. Nanti dari YouTube ini dilanjutkan lagi ke fanpage dan seterusnya. Saya yang bicara ini tidak lebih baik daripada Bapak Ibu yang mendengarkan. Banyak ini pasti orang alim, ustadz, kiai, tokoh, orang yang dermawan, ustadz yang rendah hati, kiai yang mungkin mau merendahkan egonya, punya pondok besar mungkin, lagi duduk di sini. Sekali lagi saya pengen bilang, saya tidak lebih baik daripada antum yang mendengarkan. Tapi hari ini saya dapat tugas untuk menyampaikan sesuatu. Fafirru ilallah. Kalau urusannya sama Allah,
Jangan tunda-tunda. Karena belum tentu kita masih hidup. Ayah saya almarhum itu di ruangan seminar ngobrol dari jam 10 pagi hari Jumat masih nelpon mama, siang masih bercanda-canda sama kawannya, jam 2 masuk kelas. Habis itu ayah saya sholat jamak zuhur sama asar. Habis itu teman-temannya bilang, kenapa di jamak? Dia bilang, ya enggak apa-apa lah, kan kita musafir. Jam 2 masuk kelas. Tuh waktu ini ada teman saya dulu satu angkatan di Gontor, 2002 kejadiannya. Kita masih kelas 5 waktu itu kan. Kelas 5, ayah saya minum jam 2 mulai masuk kelas, sudah dijamak kan zuhur sama asar. Habis itu masuk kelas. Jam 2 masuk kelas, setengah 4 sesi tanya jawab. Setengah 4 berarti sudah masuk asar belum? Sudah. Ayah saya nanya, habis itu minum air putih. Selesai minum air putih, dia letakkan gelasnya, dia letakkan juga kepalanya. Maka hati-hati yang habis minum tadi. Saya punya kakak, udah kayak saudara gitu ya, punya orang tua. Habis sholat asar, selesai beliau yang sholat, beliau pulang ke rumah, duduk. Saya makanya nengok ini tadi tuh, agak seram-seram saya nengoknya. Kenapa? Karena ceritanya beliau, Pak Ketua, udah habis alat asar tuh duduk di kursi yang kayak gini. Kursi rotan-rotan gitu yang biasa bersandar itu. Begitu sholat, habis selesai sholat, beliau duduk di kursi yang begini, beliau kumpulkan anak-anaknya. Mana anak-anak? Mana menantu sini? Udah kumpul semuanya dekat-dekat beliau, yuk ikut saya. Beliau ngomong gitu, ikut saya. La ilaha illallah. Anak-anaknya ikut semua, enggak ada perasaan apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah. Selesai ngomong itu, meninggal oleh ke kanan. Di mana-mana orang sehat yang mentalkin orang mau mati, betul enggak? Ini orang yang mau mati bimbing orang sehat. Saya tanya, apa amalan ayah kakak? Beliau bilang, ayah saya muazzin di suatu surau kecil di dalam gang. Tidak pernah mau ninggalkan apapun kesibukan, kayak gimana pun dia. Begitu jamnya sholat, fafirru ilallah, dia tinggalkan semuanya. Tamu-tamu pasti dia pamit, mohon maaf saya ada tugas. Dikira ngawal presiden, bukan, manggil azan. Yang sholat cuma 2, 3 di gang kecil di daerah Danau Sentarum. Yang punya rumah abang Kak Diaros. Fafirru ilallah. Ada lagi Ustadz Sambas Pontianak, itu jaraknya kurang lebih 4 jaman. Ada Ustadz, saya punya teman, beliau kerjanya ngurus jenazah di kamar mayat, kamar jenazah. Saya tanya sama beliau, berapa tahun abang di sana? Sudah lebih 5 tahun. Apa pengalaman yang paling berkesan selama di kamar jenazah? Saya pernah ngurus seorang Ustadz meninggal, wanginya seruangan-ruangan, semua wangi dan bukan cuma saya yang cium. Masih muda. Saya tanya gimana kronologis meninggalnya. Jadi yang hebat adalah meninggalnya itu ketika azan Jumatan. Azan sholat Jumat, beliau meninggal dunia. Wangi, bersih. Saya dengar itu Ustadz kepo, pengen tanya. Bang, saya bilang, sempat nanya enggak sama keluarganya atau istrinya, apa amalannya? Apalah amalannya? Diceritakanlah sama istrinya, sama teman yang ngantar jenazahnya juga. Beliau ini guru ngaji kampung, ngajar ngaji. Terus biasa diminta jadi khotib. Lalu kebiasaannya adalah kalau dia jadi khotib Jumat di satu masjid, dia datang paling awal, lalu pakai baju biasa,
dia sudah punya kantong plastik yang isi baju untuk dia tampil tuh, dia akan menyikat WC, bersihkan tempat wudhu di masjid yang dia akan jadi khotib itu. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Nah, yang bikin saya terdiam adalah waktu dia datang itu, jarak antara Sambas, dia ini orang Sambas, daerah Sambas, ke Pontianak itu sekitar 5 jam. Dan meninggalnya ketika azan Jumatan. Berarti berapa jam dia datang ke masjid sebelum khotib itu? Bisa jadi habis subuh sudah datang. Jadi orang yang pengurus masjid tidak tahu kalau yang nyikat-nyikat WC, yang bersih-bersihkan WC itu adalah khotib yang akan jadi khotib di masjid yang mereka minta. Lama saya temenung gitu. Ya Allah, aku kira aku ini udah keren. Aku pikir aku hebat. Makanya akhirnya, ini kejadian lama ya, saya dapat cerita ini tahun 2013-2014. Tapi saya ingat terus, makanya muncul kalimat we are nothing, Allah is everything. Kita tidak bisa menilai orang dari penampilan luarnya. Orang-orang tuh banyak yang disembunyikan Allah, punya amalan-amalan rahasia. Tidak boleh juga kita ngeremehkan orang. Kita mungkin alumni pesantren, kita mungkin alumni sekolahan agama. Ada orang-orang yang ditakdirkan Allah hatinya jauh lebih bersih, amalannya jauh lebih ikhlas, sedekahnya lebih tersembunyi dan disembunyikan Allah. Ada yang sedekah tersembunyi dan disembunyikan Allah. Supaya apa? Supaya manusia tidak lagi jadi barometer di hatinya. Ada bapak-bapak bukan alumni pondok, suka ngelihat anak-anak. Sama kayak di Jambi nih, saya lihat muka-muka bapak-bapak ini, insya Allah muka-muka yang suka sama anak-anak. Tidak ada lah muka-muka orang-orang yang suka marah kan anak-anak, itu tidak ada kayaknya. Kalaupun ada, mudah-mudahan cepat masuk surga, insya Allah. Salah tidak doa saya? Hah? Tidak salah kan, saya doakan masuk surga. Jadi dia ngelihat anak-anak tuh kumpul, dari hati kecilnya bilang gini, ini kisah nyata waktu saya akad ikrar wakaf LPBM Bang, Munzalan Tower di KUA, ya kan, untuk ikrar wakaf tanah Munzalan Tower. Kepala KUA-nya bilang gini, Ustaz, wakaf ini luar biasa dahsyat. Emang ngapa Pak? Baru kejadian berapa hari yang lalu. Kenapa? Ada bapak-bapak nengok anak-anak kecil tuh suka kumpul di masjid, akhirnya dia bikinlah TPA di rumahnya. Makin hari kok makin ramai. Akhirnya dia tanya, ada ndak yang jual tanah-tanah di sekitar situ? Dibikinlah surau. Surau tuh lebih kecil dari masjid. Makin hari makin ramai, makin hari makin ramai. Akhirnya dibebaskan tanah itu, dibeli, beliau bangun pakai uang sendiri. Berapa ada uang, besarkan. Berapa ada uang, besarkan. Singkat cerita, dengan izin Allah berubahlah surau tadi jadi masjid. Ini bukan cerita setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Jadi masjid besar, terharulah bapak ini, kata beliau ke kepala KUA itu cerita. Akhirnya jadi sholat Jumat lah perdana. Sholat Jumat perdana di situ. Sholat Jumat perdana. Begitu sholat Jumat perdana, nangis beliau ini. Si bapak ini ceritanya tuh, yang bapak yang punya TPA berubah jadi surau, surau jadi masjid, nangis terharu. Nggak nyangka tempat kecil dulu belajar Quran berubah jadi masjid, sekarang diisi dengan jamaah penuh. Hari Jumat itu sholat Jumat perdana. Tapi Masya Allah, hari Jumat depan beliau nggak bisa sholat di situ. Kenapa tidak bisa sholat di situ? Karena hari Rabu beliau meninggal dunia. Jumat masjidnya dipakai perdana, Sabtu masih dipakai sholat, Ahad dipakai sholat, Senin, Selasa, Rabu beliau meninggal dunia. Dan beliau jadi jenazah pertama yang disolatkan di masjid yang beliau bangun sendiri. Apa sih yang mau saya sampaikan sama ayah bunda? Ini satu ayat ini aja. Fafirru
ilallah. Saya ketemu sama Ustaz Fadlan Garamatan. Ada ibu-ibu punya uang 1 triliun. Berapa? Sudah mau dipecah 2 uangnya. Sudah mau dipecah 2. 500 miliar untuk beliau sekeluarga sampai anak cucu keturunannya. 500 miliar untuk dibikinkan masjid, yayasan, lembaga kebaikan, yang mana itu semua di atas namakan nama beliau, si pemilik uang ini. Jadi tidak ada pakai nama Ustaz Fadlan Garamatan. Sudah di depan notaris. Nih, ini pecah 2 ya, ini notarisnya, ini pecah 2. 500 M untuk keluarga, 500 M untuk bikin masjid dan lain-lain. Dah, apa yang terjadi? Ketika mau tanda tangan pemisahan harta itu, dia bilang, saya ragu-ragu Ustaz. Tidak jadi ngasih uang itu. Akhirnya tidak jadi tanda tangan. Padahal sudah di depan. Begitu dia tanda tangan saja, itu uang langsung bergeser. Langsung dikerjakan, langsung bikin masjid, langsung bantu pesantren, langsung bikin apa. Atas nama beliau, bukan nama orang lain. Misalnya nih, Bapak Ibu punya masjid, misalnya Ad-Din. Ya kan? Lalu punya sendiri, misalnya kayak, udah kita punya Masjid Mahabbatullah. Nah, beliau yang punya harta. Nah, beliau kasih bukan untuk Ad-Din, tapi untuk Mahabbatullah full gitu. Dia yang bangun, dia yang ini. Apa yang terjadi? Berapa hari setelah beliau memutuskan untuk tidak jadi memisah harta itu 500 M itu, meninggal dunia. Yang 1 triliun jadi rebutan. Apa kata Allah tadi di surah Az-Zariyat ayat 50? Fafirru ilallah. Kalau urusannya itu untuk agama Allah, bersegeralah, bergopoh-gopohlah, lari, jangan tunda-tunda. Kenapa? Kita sedang berlomba sama kematian. Cerita-cerita saya tadi itu kisah-kisah nyata. Sama, ini tambahan cerita, ini kisah nyata juga. Almarhum ayah saya. Saya tidak cerita orang lain. Ayah saya, ayah kandung. Almarhum ayah saya dulu ikut ambil bagian. Bukan dia yang berperan, bukan, tapi hanya ambil bagian kecil untuk ikut membebaskan tanah wakaf untuk jadi kuburan. Nah, ayah saya pernah punya quotes, pernah punya kalimat yang saya pegang sampai sekarang. Apa ya saya bilang gini, apalah kita nih, bahasa sininya apa? Apalah kita nih, apalah kau nih gitu ya. Apalah kita nih, punya tanah banyak, ikut saya. Sertifikat bertumpuk-tumpuk, tapi mati numpang di tanah wakaf orang. Memalukan. Betul enggak? Itu bahasa sininya apa? Sama. Banyak ada yang kayak gitu. Sertifikatnya, tanahnya strategis, rukonya di pinggir jalan, punya Pak Haji nih. Begitu mati, numpang di tanah wakaf orang. Yang ngewakafkan tuh udah tanah wakaf tak berapa puluh tahun yang lalu. Nah, gara-gara kalimat itu, ayah saya bergerak cari tanah wakaf baru untuk pemakaman. Karena di daerah Sungai Redalam itu udah tidak cukup, ayah sama mama bergerak lah. Bantu. Waktu itu masih 40 juta harganya. Tanah 40 juta tuh waktu itu udah mahal betul, kayak rasa-rasa 4 M gitu. Atas izin Allah lunaslah tanah itu. Jadi patungan gitu. Berapa orang diajak 10.000, 20.000, 100.000 patungan untuk bebaskan tanah itu. Singkat cerita lunas. Begitu udah lunas, Masya Allah tabarakallah, ada orang yang meninggal dunia. Warga komplek kami juga. Apa kata almarhum ayah? Kau ngomong ke mama saya waktu ngantar ke jenazah tuh, alhamdulillah ya mak, kata ayah saya, ini tanah kita udah lunas. Ini udah, kalau enggak bertumpuk lah di kuburan lama, udah padat sekali, enggak cukup. Ini untung ada tanah baru di Parit Haji Muhsin tuh bang. Tapi kasihan Vivi ini. Siapa? Vivi ini kasihan. Nama almarhumah itu Vivi, Kak Vivi namanya. Sian dia nih, sendirian di sini. Penumpang pertama 01.
test drive. Ya kan? Tanah baru lunas. Terus 01. Penumpang pertama, apa kata ayah saya almarhum? Siapalah orang yang nomor 2 di kuburan. Tidak sampai 2 bulan, mungkin sekitar 40-an hari, ayah saya lah orang yang nomor 2 yang di kuburan. Maka kalau ngomong di kuburan hati-hati ya Pak ya. Saya nengok-nengok muka-muka bapak-bapak ini kayaknya duluan kayaknya. Takut betul manusia itu mati. Bisa marah, bisa berkelahi. Itu memang sabdanya baginda Rasulullah. 2 yang dibenci umatku. 1, kekurangan rezeki, sama kematian. Benci benar dia di doa. Makanya kalau antum dengar orang ulang tahun atau apa itu, pasti doanya sehat, panjang umur, murah rezeki. Karena memang 2 itu paling dibencinya. Pendek umur dan bangkrut. Itu paling dibenci. Antum ketemulah sama orang baru. Misalnya saya ini tidak pernah ke Jambi, kan baru pertama kali ke Jambi. Ketemu sama bapak-bapak, Pak. Kata ini tokoh masyarakat. Mudah-mudahan bapak cepat meninggal, Pak, cepat masuk surga. Oh, dibantai saya. Udah tua pun, berapapun umur, masih minta panjang umur. Itu ada di Quran. SOP. Apa? SOP. Biar dia, mohon maaf ya, gigi baru tumbuh. Saya tidak bilang ompong ya. Saya bilangnya giginya baru tumbuh gitu. Ada yang 1 giginya kan baru tumbuh, ada yang 2 gitu. Minta tetap panjang umur. Ada beberapa yang sudah dalam kondisi sadar. Saya tidak ada lagi yang mau dicari Ustaz, tinggal nunggu. Harta-harta udah saya geser semuanya ke anak-anak. Udah saya wakafkan, tinggal apa yang ada di badan, tempat saya tinggal. Tinggal nunggu kapan malaikat mau jemput. Wah, saya ketemu orang-orang kayak gitu tuh langsung kecil rasanya. Hutang saya sudah tidak ada Ustaz, sudah lunas semuanya. Kain kafan saya sudah siapkan, batu nisan sudah ada, tanggal lahir sudah, tanggal wafat ya belum saya ini kan. Saya ketemu sama orang-orang begitu. Allah pertemukan, betul-betul ready to die. Kain kafan sudah siap. Saya belajar niru, dapat hadiah kemarin dari kakak saya gitu. Hadiahnya apa? Kain kafan. Serius, dan saya tidak marah. Udah standby di rumah saya tuh kain kafan. Udah ada siap. Lobang untuk matinya di mana pun udah kita siapkan. Itu yang saya bilang sama teman-teman di internal Munzalan, matilah sebelum mati. Menyadari kesadaran, mau cari apa? Dunia ini sebentar. Banyak sekali bohong-bohongnya di sini ini. Depan kita bilang, Assalamualaikum Ustaz, Masya Allah Ustaz. Cium tangan bolak-balik. Di belakang dia ngetok kepala kita. Marginal, coba diulang. Kalau ada margin, baru kenal. Iya kan? Mana ada orang mau dekat-dekat kita kalau lagi susah? Mana ada orang mau kenal kita kalau kita lagi di bawah? Mana dan tidak ada orang mau dekat-dekat kita. Kalau udah terkenal, udah besar, udah kaya, udah sukses, semua pengen merapat. SOP-nya dunia. Ada gula, ada semut. Kaget? Enggak usah, biasa aja. Terus sombong juga gitu? Ya enggak usah juga, biasa. Semahal-mahalnya sepatu ya di kaki, semahal-mahalnya mobil ya di garasi. Kaya lah punya jam tangan banyak, pakai 10 biji dibilang orang gila. Betul enggak? Pakai baju 5 lapis dibilang orang sakit. Dunia ada batasnya semua. Punya rumah 3, 4, 1 di Jakarta, 1 di Singapura, 1 di mana. Tidak bisa dia tidur 1 malam serentak di tempat rumah gitu, tidak bisa. Tipuan semua. Tapi bukan berarti kita tidak boleh pegang dunia ini. Harus kita kuasai, harus kita pegang. Tapi jangan diletakkan di hati. Pakai dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak sebanyak-banyaknya orang kembali kepada Allah. Itu yang benar. Antum punya bisnis, nah bisnisnya dipakai untuk mengajak orang berbuat baik. Misalnya punya karyawan 50, bikin syarat, saya pemilik bisnis ini, saya pemilik toko ini. Kalian kalau mau jadi karyawan saya, mau kerja sama saya, harus tutup aurat. Harus sholat, harus puasa.
Itu namanya menggunakan kekuasaan atau harta yang kita miliki untuk mengajak orang berbuat baik. Mudah-mudahan pahala kebaikan orang yang melakukan itu, wasilah kita jadi pimpinannya, itu kita dapat pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, ya kan? Siapa yang ngajak pada kebaikan baginya pahala seperti orang yang melakukan. Fafirru ilallah. Ah, saya sih masih muda Ustaz, bayi jak banyak yang meninggal apa gitu, sudah kayak gini. Tapi abang kayaknya insya Allah enggak. Saya duluan kayaknya. Duluan ngantarkan abang mungkin. Ke bandara. Belum selesai kalimat saya. Ah, saya masih muda Ustaz. Loh, malaikat maut tuh enggak nengok nomor, enggak nengok KTP. Maka mati itu nomor cabut, bukan nomor urut. Tepuk sebelahnya. Saya ikhlas. Kalau bapak duluan. Berani enggak? Enggak berani ya. Takut betul. Maka Rasulullah bilang kan, nanti sampai satu masa kalian umatku jumlahnya banyak sekali. Tapi kalian seperti buih di lautan. Sahabat nanya, hal min qillatin nahnu ya Rasulullah? Apakah jumlah kami sedikit saat itu ya Rasulullah? La bal antum katsirun. Kalian banyak sekali saat itu. Tapi kalian kena suatu penyakit namanya al-wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya, terlalu cinta dengan dunia, wa karahiyatul maut, benci dengan yang namanya kematian. Saya tanya sama guru saya, guru, apa salah satu indikator orang itu cinta dunia? Pelit, kedekut, loke. Tengok aja kalau Idul Adha, nanti bentar lagi Idul Adha. Lihat, dia ngambil kepala, ngambil kaki, buntut, kulit. Ini kurban ke? Kok semua dia pakai karung lagi tuh? Tapi di Jambi enggak ada kan kayak gitu? Enggak ada di Jambi. Mana Jambi orang baik-baik semuanya? Saya dengar katanya di sini 200 sapi, 3.000 kambing katanya yang kurban ya kan? Betul enggak? Kayak enggak ikhlas gitu nganggoknya. Hah? Rumahnya besar-besar, mobilnya bagus-bagus. Saya tengok di sini. Mobilnya enggak ada yang jelek-jelek. Bagus-bagus mobil orang sini. Tinggi-tinggi besar, motor keluaran terbaru. Motormu 1 juta kenangan, motorku 1 juta sebulan katanya kan? Langsung garuk-garuk. Ngomongkan zakat sama, ngomongkan puasa sama, ngomongkan riba, bab riba pura-pura tidak dengar. Apa beda Quran atau gimana orang-orang ini? Tahu enggak kalau itu tuh ada ribanya? Nyicil motor 500.000 sebulan, nyicil 700.000 sebulan, 1 juta 1 bulan. Bisa dia beli motor. Dan hebatnya, ini saya cerita di Samudra Atlantik sana ya. Kedalaman 732. Tapi katanya pindah dari sini. Cicil motor, dia ada uangnya. Sebulan 1 juta, sebulan 5 juta, cicilan mobil. Tapi giliran Idul Adha, sapinya tuh belah 7. Tahu sapi belah 7? Berapa patongan sapi? 2,5 miliar. Betul enggak? Betul enggak? Ya, kenapa 2,5 miliar? Saking mahalnya harga sapi itu. Hah? Oh, 2.500.000. Oh, murah berarti di sini ya. Di tempat saya sana 2,5 M. Banyak yang enggak mampu makanya. 2.500.000 itu cicilan motornya 5 bulan kalau dia 500. Untuk motornya dia cicil. Hebatnya, sangat hebat nih, terkagum-kagum saya lihat orang ini nih, pengen minta tantangan rasanya. Pakai motor cicilan yang 2,5 juta itu, datang minta daging kurban. Hebat enggak? Kok pada geleng-geleng kepala? Kenal ke orangnya?
Kenal enggak? Tepuk sebelahnya bilang, astagfirullahalazim. Aku kenal orang itu tuh. Request lagi dia, Pak minta yang paha Pak. Kalau bahasa Melayu itu, paha kau gitu. Toh nggak dengar tadi kan? Soalnya saya dipakai speaker luar nih, ngeri saya. Rasa-rasa tak bebas saya ngomong rasanya. Tapi yang tidur-tidur ini pasti bangun ini. Siapa ngomong nih katanya? Fafirru ilallah. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Masa iya tiap tahun kurban kita belah 7 terus? Masa iya tiap tahun kita kasih, udah gitu nawar pula, udahlah kambingnya kecil, begegar dah kambingnya itu yang dikurbankan. Begetar kambingnya. Nggak pengen ke kasih ke Allah tuh yang terbaik. Diazamkan, dipasang niat, ada waktu 12 bulan. Gelang bertumpuk-tumpuk, tanah bertumpuk-tumpuk. Tak pengen ke nyiapkan sesuatu untuk Allah. Hubbud dunia, pelit, loke, wa karahiyatul maut. Definisi lain dari karahiyatul maut adalah tidak sungguh-sungguh nyiapkan kematian. Maka Kiai Hasan Abdullah Sahal pimpinan Gontor sering bilang, banyak orang sibuk mempersiapkan hidup yang baik, tapi lupa mempersiapkan mati yang baik. Apalagi mau dicari? Kain kafan kita tidak ada koceknya. Udah terbungkus rapi. Kapan antum mau tobatnya? Nunggu nanti Ustadz. Nunggu kalau udah hati ini agak tenang sedikit. Ya nanti dalam kuburan tuh nanti insya Allah. Coba tanya ke dalam diri. Apa yang sedang saya persiapkan menuju kematian yang pasti itu? Kalau bicara amalan Pak, saya ya tidak tahu antum. Rasa-rasanya tidak cukup amalan kita ini. Baca Quran, sholat, sedekah, jauh. Mana amalan yang pasti diterima Allah? Sholat subuh tadi, siapa yang berani mengatakan saya pasti diterima gitu? Ada? Tak pede gitu. Tapi kita minta sama Allah, semoga Allah terima amal soleh kita semua. Tapi amalan mana yang pasti diterima Allah? Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab. Dan guru saya pesan, tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amal solehnya. Seseorang tuh masuk surga karena rahmat dan ridhonya Allah. Suka-suka Allah. Ada mohon maaf, pelacur ngasih minum seekor anjing, masuk surga. Tapi ada orang yang berjuang di medan perang, berlumur darah, masuk neraka paling pertama. Banyak sedekah, masuk neraka paling pertama. Banyak ilmu, masuk neraka paling pertama. 3 kelompok, 3 orang yang pertama kali dilemparkan Allah ke neraka. Ahli jihad di medan perang, turun berlumur darah. Yang kedua ahli ilmu, banyak ilmunya, pintar. Yang ketiga adalah ahli sedekah, yang suka berbagi, dermawan. Kenapa dia melakukan itu? Bukan untuk Allah. Hanya masalah niat aja. Nah, orang-orang yang liberal, orang-orang yang tidak paham Islam, dia akan bilang, tidak usahlah kalian jihad, tidak usahlah kalian sedekah, tidak usah kalian punya ilmu. Yang berilmu sedekah aja masuk neraka katanya. Mendingan kita happy-happy bro. Your head itu happy-happy. Terus kan ada ceritanya katanya, pelacur masuk surga ngasih minum ekor anjing. Jadi jawab. Itu dulu katanya. Habis itu cari anjing, kasih minum. Gitu kan cara berpikirnya? Kan enggak. Islam mengajarkan cerita tentang pelacur yang ngasih minum itu cerita motivasi, memberitahu betapa maha luasnya ampunan Allah. Betul enggak? Siapapun kita pernah salah, coba bilang,
Kita pernah salah, tapi pengen soleh. Betul? Kita penjahat yang pengen bertaubat. Mungkin penjahat kita bukan fisik. Kita tidak bunuh, tidak bertato, tidak mungkin apa gitu. Kita tidak. Maksiat kita bisa jadi maksiat hati. Sombong, iri dengki. Kawan beli kulkas, dia panas dingin. Ya kan? Kawan beli mobil, dia masuk mobil ambulan. Kawan naik pangkat, kawan naik gaji, naik omset, dia naik juga. Tensi darahnya naik. Ini namanya SMS, sudah miskin, sombong. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Kawan beli tanah, dia masuk dalam tanah. Ada yang kayak gini? Banyak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa kok ada terus? Karena memang hasad ini penyakit pertama di langit dan maksiat pertama di bumi. Iblis tidak mau sujud sama Nabi Adam gara-gara hasad. Qabil membunuh Habil juga karena hasad. Ini maksiat pertama di langit dan maksiat pertama di bumi. Ini maksiat yang paling legendaris gitu lah kira-kira. Abadan sampai hari kiamat akan ada. Jadi jangan kaget. Makanya ayatnya tuh wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku minta perlindungan dari orang hasad kalau dia sedang dengki. Depan kita senyum-senyum, Pak. Di belakang. Jangan kaget antum. Paham? Ini dunia. Fafirru ilallah. Balik, ayo cepat. Ada rezeki, geser. Terima kasih. Bapak-bapak tumpuk-tumpuk di saldo rekening, simpan di deposito tuh cuma nengok catatan ya. Mati kena hisab sama Allah. Mau jawab apa? Harta tuh kan ditanya depan belakang. Dapat dari mana? Dipakai untuk apa? Tidak bergeser kaki seorang hamba, kata Rasulullah. Tapi ya tetap aja kan pas ceramah gini kan ngangguk-ngangguk kan? Ngangguk. Pulang disedekahkan enggak? Enggak, tetap. Dia pasti bilang gini, alah Ustaz tuh paling dia minta sedekah untuk dia. Asobahumul wahad. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Jadi fafiru ilallah, Pak. Fafiru ilallah hari ini judulnya cuma ayo cepat-cepat balik ke Allah. Kalau udah urusannya sama Allah segerakan karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Yang kedua, mumpung Allah titipkan rezeki, mumpung Allah titipkan ini, berbagilah. Ramadan ini salah satu bulan terbaik untuk berbagi. Akan sampai masanya nanti sedekah kita udah tidak ada yang mau nerimanya. Ada yang bisa masak-masak, oke, bikin sahur bersama. Ada yang kerjanya bungkus-bungkus kayak gini, bungkus, mainkan dengan merdu. Suaminya tak mau bangun tidur, bungkus ya sekalian. Enggak ya Bu ya. Ada yang bisanya bikin bubur, bikin bubur. Ada yang bisa bikinnya nasi gemuk, karena bulan Ramadan jadi nasi diet. Bikin nasi gemuk. Bisa bikin pempek, bisa bikin cuko, bikin cuko. Jangan nunggu kaya baru mau berbagi. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Bawa bakwan 5, letakkan di masjid. Punya pisang, letakkan pisangnya. Ya kan? Air mineral, mana pinjam ini? Berapa juta ini satu dus? Di sini? Loh, mereknya nih. Yang ini yang model kayak gini nih. Berapa juta harganya ini? 20 juta di sini. Oh. Kenapa saya tanya berapa juta? Karena banyak orang tidak mampu beli ini. Sukanya ngambil. Siapkan nanti kulkas, dah. Showcase dingin itu. Ada? Yang showcase? Belum? Oh. Cuma ada jual di luar negeri memang barang itu tuh enggak. Sakit ya kayak sikit tapi sakit gitu. Sama kayak mama saya kalau senyum tuh. Mama saya pernah senyum sama saya tapi bikin saya nangis. Senyum bikin nangis. Mulutnya senyum, tangannya nyubit. Gitu. Nangis saya. Saya mau tengok muka-muka orang. Banyak muka orang kaya sini. Showcase tak ada. Beli Pak.
Atau saya yang belikan? Pasti bilang, boleh Ustaz? Nah iya saya belikan sekalian. Benar, belilah Bang, beli. Isi Pak, 20 juta harga air mineral ini. Letak di situ, dah bulan ini bagi tugas. Bapak mau berapa dus? Bapak berapa dus? Bagi tugas, dikoordinir, pasti banyak yang mau. Ibu-ibu digilir, hari pertama siapa yang masak, hari kedua siapa yang masak, digantiin. Ini emak-emak nih, kalau digerakkan, mantap. Betul enggak emak-emak? Mau enggak masak-masak? Oh. Tinggal digerakkan dah. Surga tuh jangan diborong sendirian. Bagi-bagi. Ada yang bikin sambal terasi, spesialis sambal. Ibu spesialis apa? Spesialis ikan toman pakai tempoyak. Kau usah tahu tadi malam makan itu. Beseprah itu kalau di Pontianak, seperahan. Apa makan rame-rame itu loh yang panjang gitu. Apa kalau di sini? Behidang ya. Jadi pakai daun pisang panjang gitu. Terus nasinya kan lauknya ditumpuk di situ. Apa namanya itu? Atau kalau di Pontianak namanya seperahan. Kalau di Gontor namanya tajamu. Mana yang ini? Yang pakai bikin mie instan pakai mie secap tuh. Seperahan, bagi tugas. Kesempatan di bulan Ramadan, bersedekah, berbagilah, beli Pak. Isi yang dingin-dingin. Jadi begitu buka puasa, ada yang mungkin pandai bikin cincau, pandai bikin sirup, beli alat yang cup sealer tuh udah, yang macam jual-jual pop ice tuh. Nah, kita di Masjid Munzalan tuh bikin itu. Nah, bikin 100 sirup, bagi-bagi. Nggak punya harta, punya tenaga, bantu ngaduk. Saya nyumbang gula ya 1 kilo, saya nyumbang ini. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Nanti nampak manusia-manusia itu yang suka menikmati, bawa kantong plastik, ngambil lebih lumayan katanya. Ada yang gitu, tapi ada yang otaknya, aku bisa ngasih apa, aku bisa berbagi apa. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Aku kata Rasulullah, sesungguhnya hanya pemberi peringatan yang jelas untukmu. Saya tidak ngomong belok kiri kanan, saya nyampaikan ulang apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Surah Az-Zariyat ayat 50 ini menyampaikan ini harus clear, jelas. Ini kisah nyatanya, ini ayat Qur'annya, ini contoh konkret programnya. Bapak mau kerjakan alhamdulillah, tidak ada masalah. Kalau nanti di hari kiamat Allah tanya, Lukman kau ngomong apa di Jambi? Aku udah ngomong ya Allah, masjid sebesar-besar ini tidak ada showcase ya Allah, misalnya gitu. Misal dah. Tahun lalu kena sama Bang Imam AC kata dia. Hari ini kena, jangan-jangan marah beli AC. Showcase beli 10 kayak habis ini. Silakan diisi showcase-nya. Siapa yang mau ngisi buka puasa, siapa yang mau ngisi sahur, siapa yang mau wakaf Quran. Pak, apa yang kita berikan itu yang jadi penyelamat kita di hadapan Allah. You are what you give. Coba diulang. Engkau adalah apa yang engkau berikan, bukan apa yang kau miliki. Yang kau miliki itu akan dihisap Allah, tapi yang kau berikan itu yang akan menjadi penyelamatmu di hadapan Allah. 1 butir kacang, 1 bungkus kurma, 1 gelas air mineral. Ada orang-orang yang mungkin kelaparan, datang dia ke Masjid Ad-Din ini, hilang darinya rasa lapar. Ada yang pandai jahit, bikinkan baju. Ada yang punya toko sarung, ngasih sarung. Silakan jamaah yang tidak punya sarung ambil di toko saya. Misal begitu. Apa yang antum miliki hari ini? Berikan. You are what you give. Tadi cerita-cerita saya di awal, orang-orang meninggal husnul khotimah, itu diingat Allah, dicatat Allah. Karena apa yang pernah dia berikan, bukan apa yang dia miliki. Korun itu hebat sudah numpuk harta, tapi ada yang lebih hebat numpuk harta daripada Korun sebelumnya. Bilang sama Allah, Fir'aun tuh kurang sombong apa? Hilang Pak, jadi ikan asin dia. Namrud tuh sombongnya kayak gimana? Selesai juga di hadapan Allah. Nggak ada Pak. Coba lihat, pernah lihat orang meninggal? Ini kisah penutup ya. Pernah lihat orang meninggal? Mandinya mandi sendiri atau dimandikan?
Saya belum pernah ketemu ada orang meninggal terus bilang, Pak, aku udah sering mandi, dan 40 tahun dah aku mandi. Mandi sendiri atau dimandikan? Bajunya dikafankan atau dia pakai sendiri? Pak, lihatlah, baru di atas tanah sudah lemah. Coba diulang. Baru di atas tanah sudah lemah. Apalagi di dalam tanah. Yang percaya bahwasanya kita habis di dunia ini memasuki alam yang ketiga, itu alam barzah. Berapa orang? Percaya enggak sama alam barzah? Soalnya ada banyak orang enggak percaya hari ini. Saya mau tahu, berapa orang yang percaya? Ada yang percaya? Percaya semuanya? Alam barzah percaya? Mau tahu enggak? Di alam barzah itu ada azab kubur, ada juga nikmat kubur. Ada? Ada yang disiksa Allah, ada yang dikasih nikmat sama Allah. Bahkan di Quran bilang yurzakun. Mereka-mereka yang meninggal itu dikasih rezeki sama Allah. Pernah dengar ada jenazah yang sudah dikubur 26 tahun, kain kafannya tidak berubah. Jangankan rusak, kuning pun tidak, tetap putih. Pernah dengar? Tapi pernah dengar ada cerita orang yang baru masuk jenazah, salah masuk lubang, begitu mau digali sudah hangus hitam. Viral kan? Ada tuh di YouTube, cari aja. Pak, tidak usah jauh-jauh kita bayangkan akhirat yang alam keempat. Kuburan itu coba lihat. Ada kuburan di Jambi ini? Oh ada. Coba main-main Pak, tengok Pak. Malam-malam gitu, duduk di situ. Sambil ngobrol-ngobrol, hai apa kabar gitu. Tidak ada yang jawab Pak. Assalamualaikum gitu. Tidak ada yang jawab. Maka salam tuh Pak, ada yang wajib dijawab, ada yang tidak boleh dijawab. Ada yang menyeramkan kalau ada yang jawab. Wajib dijawab tuh kayak saya misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kalau imam sholat Pak, Assalamualaikum warahmatullahi, Bapak jangan jawab Waalaikumsalam Pak Imam gitu, jangan, batal sholatnya. Terus kalau kuburan, Assalamualaikum ya ahli kubur misal gitu ya. Terus dia jawab Waalaikumsalam katanya. Berdebu gitu Pak. Ngerti berdebu? Bahasa Pontianak tuh lari. Fafirru. Berambus kata orang Melayu. Lari terbirit-birit. Masya Allah, tabarakallah. La haula wala quwata illa billah. Yuk arwat yuk ya. Tuh ada ibu-ibu yang bikin teh, bikin kopi, bikin minuman. Ini dalam rangka mendekat kepada Allah. Aku tidak punya harta lebih, tapi aku punya teh di rumah. Geser teh itu. Saya punya gula 1 kilo berbagi. Allah Pak tidak lihat jumlahnya, Allah lihat niat baiknya. Dan Allah pun tidak perlu harta kita. Coba diulang. Karena dia maha kaya Pak. Coba jawab. Allah yang perlu kita atau kita yang perlu Allah? Allah perlu tidak sedekah kita? Allah tambah kaya kalau kita sedekah? Enggak kan? Jelas-jelas ayatnya kita yang perlu Allah. Maka Allah bilang fafirru ilallah. Urusan berbagi, urusan nolong orang, urusan bantu orang, urusan beramal soleh, punya niat baik, bikin dapur dapur dakwah ya. Dapur dakwah, emak-emak yang pandai masak kasih. Bukan hanya wakaf tanah, wakaf mobil, wakaf rumah. Ibu boleh mewakafkan resep turun-temurun dari nenek moyang zaman dulu. Bikin bukunya, buku resep makanan khas Jambi. Kue-kue khas, apa kue kemarin yang saya makan tuh tahu? Padamaran. Apalagi yang kemarin yang udah kasih dah? Lumpur surgo. Baru lumpur aja dah enak. Iya kan dah? Lumpur surgo kan? Baru lumpur aja dah enak. Masya Allah. Bikin. Jadi anak-anak muda yang cewek-cewek, yang ciwi-ciwi, yang jomblo-jomblo itu, ya kan? Nggak lagi perlu buka-buka tutorial di TikTok yang kerjanya cuma nengok resep, tak pernah masak. Semua video-video masak di save, tapi nggak pernah masak. Giliran masak pakai rice cooker, nggak masak-masak. Lupa mencet tombolnya. Dapur dakwah jadi tempat syiar, kaderisasi. Ibu-ibu menyalurkan bakat masak-masaknya dan mengajarkan anak-anak muda sesudahnya untuk pandai masak. Mantap. Amal jariah itu, Bos. Siap enggak ibu-ibu? Enggak. Mau enggak ngajarkan masak, bikin buku resep?
Itu amalan fafiru ilallah. Sambil masak, sambil sholawat. Ya Allah, semoga yang makan ini dapat kebaikan. Semoga yang buka puasa nanti makan masakan hamba ini ya Allah. Jadi semangat tarawihnya. Sambil didoakan, yang masak orang soleh, yang nyumbang orang soleh, yang makan pun orang soleh, turun keberkahan Allah. Allahu Akbar. Masuk akal enggak? Aplikatif enggak yang saya sampaikan ini? Aplikatif enggak? Bisa enggak diterapkan? Perlu profesor doktor untuk mewujudkannya? Cuma satu, MAU. Coba ulang. Apa? Kalau sudah 3 huruf ini, apapun jadi. Tapi kalau 5 huruf, MALAS, sok parit ya lah. Jelas kira-kira? Dapat apa hari ini? Dapat 1 ayat. Fafirru inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya ngasih peringatan terang-terang, hitam-hitam, putih-putih. Nggak pakai edit-edit. Bapak mau lakukan alhamdulillah, nggak pun nggak ada masalah. Very good, very fine. Nggak mau ikut, cari yang lain. Tapi saya ketika ditanya sama Allah, sudah kau sampaikan Luqman? Sudah ya Allah. Apa yang kau sampaikan? Kalammu ya Allah, firmanmu ya Allah. Di surah Az-Zariyat, 1 ayat ya Allah, 51 ayat 50. Cuma menyampaikan 1 ayat. Ingat mati, berbagilah, dermawanlah, jangan pelit. You are what you give. Itu semuanya dalam satu koridor fakfirru ilallah. You are what you give. Engkau adalah apa yang engkau berikan. Punya harta banyak, baik. Tapi kalau harta itu justru menjadi pemberat kita di hadapan Allah, lebih baik titipkan ke orang-orang yang amanah. Ruko dijual tidak laku-laku juga. Bikin rumah tahfiz. Jadikan pusat dakwah. Cari mitra-mitra dakwah. Mobil nganggur di garasi cuma bayar pajak jak pertama udah mahal kan. Pakai untuk ngantar beras. Pakai untuk ngantarkan amal soleh. Mobil parkir di garasi pakai untuk bawa anak yatim. Ajak mereka makan, buka puasa sama mereka. Banyak. Kalau ada niat pasti ada. Di sini ada salah satu tim, ya kan? Saya yang bergerak di gerakan Pak. Dan saya tidak suruh juga Bapak Ibu harus ke Baitul Mal Muzalanda. Ini ada Baitul Mal mana BMM kita, Baitul Mal Masjid Ad-Din. Nah, kasih titipkan ke Baitul Mal Masjid Ad-Din. Kolaborasi, sinergi, bikin program kebaikan. Ramadan sini boleh sahur, boleh buka puasa. Ada yang ustadz-ustadz, alumni-alumni Gontor, alumni pondok kan? Nih, ada beberapa orang nih ngajar. Jadi imam, bikin kursus bahasa Arab, bikin belajar nahu sorok, bikin antum punya ilmu, berbagilah, berbuat sesuai kemampuan. Tidak semuanya harus di bidang lapangan. Ada yang ngajar, ada yang jadi ustadznya, ada yang ngecek bacaan jamaah. Coba Pak Al-Fatihah Pak, udah kenal alif lam syamsiyah Pak, udah tahu matobi'i Pak, ngajar. 1 orang yang ngajar, 2 orang yang ngajar, antum sudah berbuat sesuai kemampuan. Fafirru. Jelas kira-kira? Dapat sesuatu? Mudah-mudahan kita diizinkan Allah untuk mengubah cara berpikir yang di sini dari alima menjadi amila. Alima kalau bahasa anak Gontornya arabtu zalik. Iya arabtu zalik, amil talama. Kan gitu pertanyaannya. Apa bahasa anak Gontornya? Arabtu zalik. Aku udah tahu dah tuh. Iya, kau udah tahu, dari kerjakan belum? That is the question. Oh, tahu aku. Al-Wahan, tahu aku. Udah dipraktekkan atau belum? Maka Ramadan ini mudah-mudahan membuat kita mengkonvert alima, ilmun, ain, lam, mim. Ain, lam, mim. Alima. Menjadi amila. Mimnya dimajukan ke depan. It's time to action. It's time to waktunya berbuat Pak. Waktunya bergerak. Karena kita sedang lomba sama malaikat maut. Tidak tahu kita kapan beliau datang.
Tidak pakai pengumuman 5 menit lagi mati 5 menit lagi gitu enggak? Enggak. Tadi saya nanya sama udah gimana cerita datangnya sakit itu dah? Enggak ada Ustaz, tiba-tiba aja. Atau kepala sakit dan ini segala macam. Sakit ya datangnya tiba-tiba pagi mati. Enggak pakai permisi tuh, malaikat mau datang tuh permisi Pak, kalau diizinkan saya mau cabut gitu. Gitu enggak? Enggak sampai waktunya dia datang. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nah, kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan sukacita. Kita sambut bulan suci Ramadan dengan berbahagia. Kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan planning, dengan perencanaan. Apa yang mau aku berikan? Apa yang mau aku kasih? Bukan lagi aku mau dapat apa, tapi aku bisa ngasih apa. Setuju enggak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Ulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Ramadan ini jadi Ramadan terbaik. Ramadan penuh kebaikan, Ramadan yang penuh dengan amal soleh, Ramadan yang penuh dengan berbagi, penuh dengan ketaatan, penuh dengan ibadah, bukan hanya ibadah pribadi tapi juga ibadah sosial. Kita bantu orang yang butuh, kita sedekah lebih banyak, kita berbagi lebih banyak, kita berbuat lebih banyak. Mudah-mudahan lebih banyak orang yang bisa kita tolong, yang kita bahagiakan, yang kita senangkan, yang kita bantu, kita support di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Dan saya minta tolong Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, tolong doakan saya juga. Doakan saya yang banyak salahnya, banyak aibnya, banyak khilafnya. Doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan saya dan istri, sekeluarga, anak-anak saya 4F, mama saya, ibu saya, kami sekeluarga dijaga, dilindungi Allah. Dan saya insya Allah mendoakan abang, kakak, ayah, bunda, semuanya, kanda dan dindo, semuanya dijaga Allah, dilindungi Allah. Doakan saya hari ini pulang ke Pontianak, safar balik ke Pontianak, semoga di perjalanan dilancarkan Allah, dilindungi Allah, dimudahkan Allah, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dalam keadaan lebih baik, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, murah rezeki. Yang sedang punya penyakit diangkat Allah penyakitnya, yang sedang sedih dibahagiakan Allah, yang sedang sempit dilapangkan Allah, yang sedang susah dimudahkan Allah, yang belum punya jodoh dapat jodoh yang terbaik, yang sudah menikah keluarganya harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah.
Yang belum punya anak semoga diberi anak keturunan yang soleh soleha, dan mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang menjadi keluarga ahli Quran, keluarga yang ahli sedekah, ahli tahajud, ahli berbagi, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sebelum meninggal dunia, sebelum maut memisahkan, Allah izinkan untuk sampai ke Baitullah, sampai menunaikan ibadah umroh, ibadah haji dengan cara-cara terbaik Allah, di waktu terbaik, bersama orang-orang baik, dengan momentum terbaik, berangkat ke Baitullah dengan cara-cara Allah, berangkat bersama orang-orang tercinta, bersama orang tua, keluarga, dan juga anak-anak, dan sampai akhirnya nanti ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita semua, kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin Allahumma amin. Semoga Allah terima amal soleh kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bagi yang berpuasa hari ini selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Buat yang tarawihnya baru nanti malam juga selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Jangan sampai puasanya ikut besok, lebarannya ikut yang lebih awal gitu ya. Kan ada yang dikombinasi kata dia. Saya puasa ikut besok Ustadz kata dia, tapi lebaran ikut yang paling awal kata dia. Nah, ini namanya puasa marginal ya. Puasa ambil untung ya. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Insyaallah semua mudah-mudahan dijaga Allah. Saya pamit ya semuanya, minta maaf, minta rela, mohon minta maaf. Saran saya sebelum pamitan Bapak-bapak saling salaman, saling minta maaf dan mengucapkan terima kasih. Pasti ada salah kita, apalagi yang satu masjid, tetangga, komplek ya, saling salam-salaman minta maaf, semoga Allah ampunkan. Saya izin pamit, mohon maaf, siap-siap untuk lanjut ke bandara. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.